Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Bahan Pakan dan Formulasi Ransum bersama saya Ramai Yulis. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 Program Studi Budidaya Ternak Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Pada kali ini kita akan membahas kebutuhan nutrisi pada ternak. Selamat mengikuti. Kebutuhan nutrisi untuk ternak yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu menyangkut tentang yang pertama adalah jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, kemudian perbedaan kebutuhan nutrisi untuk ternak unggas dan ruminansia, kemudian hubungan pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan tingkat produksi ternak. Di mana setelah mata kuliah ini berakhir, saudara diharapkan bisa menjelaskan jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, membedakan kebutuhan nutrisi untuk ternak ruminansia dan untuk unggas, membedakan kebutuhan nutrisi ternak berdasarkan tingkat produksi, dan yang terakhir adalah menjelaskan hubungan pemenuhan nutrisi dengan produksi ternak. Kita masuk saja kepada materi yang pertama. Nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Apa itu nutrisi? Nah, nutrisi merupakan zat makanan yang terkandung di dalam bahan pakan yang dapat dicerna, dapat dicerna, kemudian diserap, kemudian dapat digunakan, digunakan di dalam metabolisme tubuh ternak. Itu yang disebut dengan nutrisi. Secara umum nutrisi ini dapat digolongkan, yang pertama itu adalah air, yang kedua adalah karbohidrat, yang ketiga protein, kemudian lemak, kemudian vitamin, dan yang keenam itu adalah mineral. Nah, nutrisi ini dapat diketahui di dalam bahan pakan itu dengan cara analisis di laboratorium. Nah, di mana nutrisi itu terkandung di dalam bahan pakan. Nah, jadi kalau kita lihat bahan pakan, tidak ada kelihatan mana protein, mana karbohidrat, segala seterusnya. Nah, seterusnya di mana di mana terkandung nutrisi itu sebenarnya? Jawabannya adalah di dalam sel bahan pakan. Nah, sel itu kalau kita lihat terdiri dari dinding sel bagian luar ini, kemudian ada isi sel. Nah, kandungan gula, kemudian ada lemak, fat ini adalah lemak, kemudian starch ini adalah glukosa, pati, kemudian ada protein, ada NPN, NPN ini adalah amida, kemudian ada pektin. Nah, semuanya itu berada di dalam isi sel. Sedangkan pada bagian luar ini, dinding sel ini, itu yang terkandung di dalamnya adalah kebanyakan serat kasar, serat kasar, selulosa, hemiselulosa, dan lignin itu terkandung pada bagian luar ini atau bagian dinding sel ini. Nah, kemudian sel itu di dalam bahan pakan itu bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Kemudian apabila kita analisis dia, nah analisis yang familiar itu yang sering digunakan itu analisis proksimat. Nah, dengan analisa proksimat ini kita bisa menentukan bahan pakan itu, di dalam bahan pakan itu berapa kandungan airnya, berapa kandungan bahan keringnya, berapa bahan anorganiknya atau abu, kemudian berapa bahan organik, berapa protein kasar, dan berapa bahan pakan bahan organik tanpa nitrogen, kemudian berapa lemak kasar, kemudian berapa karbohidrat, kemudian berapa serat kasar, dan berapa BETN. Nah, kesemuanya ini bisa dianalisis dengan analisa proksimat. Di sini ada mineral. Nah, mineral itu ada pada abu ini. Abu ini itu adalah kandungan mineral. Di sini ada vitamin. Nah, vitamin memang tidak bisa dianalisis dengan analisis proksimat, tetapi sebenarnya dia terlarut di dalam serat kasar, makanya disebut dengan dia serat yang kasar, arti analisisnya yang kasar, sebut dengan serat kasar, bukan seratnya yang kasar, tapi analisisnya tidak begitu detail menyentuhkan serat. Nah, makanya disebut dengan serat kasar. Demikian juga lemak. Lemak ini termasuk juga dalamnya vitamin-vitamin yang larut dalam air,
itu teranalisis dengan analisis lemak ini, ya. Jadi tidak bisa secara eksplisit ditentukan vitamin di sini. Kemudian pada dinding sel seperti yang kita lihat tadi sebelumnya itu tergantung pada serat. Nah, fraksi serat ini bisa kita ukur dengan analisis dan dengan analisis Vansus namanya. Analisis Vansus ini bisa menghasilkan NDF, kemudian ada ADF, kemudian ada selulosa, hemiselulosa, lignin dan silika. Nah, itu dengan analisis Vansus nanti bisa kita gunakan. Ini pada INT kan sudah belajar ini hanya ulangan saja. Kemudian kalau kita lihat protein itu merupakan dianalisis N-nya dengan analisa proximat, kemudian dikali 6,25 itu disebut dengan protein dia. Jadi bahan-bahan yang mengandung amonia pun, yang mengandung urea pun, itu dia teranalisis sebagai protein dia, karena yang analisis itu adalah N. Kemudian N-nya dikali 6,25 itu yang disebut dengan protein. Sebenarnya urea bukan protein, ya, makanya disebut dengan NPN, non protein nitrogen. Kemudian serat kasar itu adalah semua yang larut di dalam H2SO4 10N dan semua yang larut dalam NaOH 10N. Nah, ini disebut dengan serat kasar. Jadi tidak semuanya serat, tapi ada bagian-bagian yang larut dalam asam H2SO4 dan dalam bahasa NaOH itu teranalisis sebagai serat, ya. Kemudian berikutnya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat pada analisis proximat itu ada dua dia. Yang pertama adalah serat kasar. Ini adalah polisakarida yang banyak dalam sel tanaman. Ini sangat dipentingkan pada nutrisi ruminansia nantinya. Dan ini terbatas pada nutrisi unggas. Kemudian BETN atau bahan ekstrak tanpa N itu adalah pati. Ini banyak terdapat pada tanaman, dedak, misalnya bahan-bahan tanaman, dedak, gaplek, sagu dan lain-lain. Nah, tapi kalau pada hewan ini dia mengandung patinya disebut dengan glukosa pada daging, kemudian pada meat bone atau MBM. Nah, mineral dan vitamin tidak bisa dianalisis dengan proximat. Berikutnya adalah energi, ya. Energi ini sebenarnya bukan dia suatu zat makanan, tetapi di dalam penyusunan rasum atau di dalam menentuan kebutuhan nutrisi pada ternak, ini menjadi suatu satuan dia. Jadi energi ini bukan zat makanan, tetapi energi itu dihasilkan dari pertukaran zat atau metabolisme karbohidrat, protein, lemak di dalam tubuh. Nah, pengertian energi ini kalau ditinjau dari sudut makanan itu merupakan banyaknya zat-zat makanan yang dimetabolisme untuk menghasilkan ATP. Kemudian bahan pakan yang mengandung energi itu adalah yang mengandung atom C, H, dan O. Nah, contohnya adalah glukosa, asam laktat, alkohol, gliserol, asam lemak, asam amino termasuk. Kemudian ada itu termasuk pada bahan-bahan yang mengandung energi. Asam mengandung C, H, dan O itu termasuk bahan-bahan yang mengandung energi. Nah, tetapi yang paling sering digunakan untuk sumber energi adalah glukosa, ya, glukosa. Tetapi yang paling tinggi kandungan energinya itu adalah lemak nantinya. Dan yang paling rendah kandungan energinya adalah protein. Dalam hal ini di sini adalah asam aminonya. Energi dibutuhkan oleh ternak untuk semua proses dalam tubuh, ya. Jadi ternak itu butuh energi untuk sirkulasi darah, untuk penyerapan zat makanan, untuk mengeluarkan zat makanan yang tidak dibutuhkan, untuk bernafas, kemudian untuk temperatur tubuhnya dan lain-lain. Artinya semua proses kehidupannya itu membutuhkan energi. Nah, semua bentuk energi itu diubah menjadi panas. Jadi energi yang ada hubungannya dengan proses-proses dalam tubuh dinyatakan dalam unit panas atau kalori. Nah, makanya kalau kita lihat satuan energi itu adalah kalori atau kilokalori. Ya, 1 kilokalori merupakan 1000 kalori. Nah, berikutnya kita lihat energi ransum yang dikonsumsi hewan dapat digunakan untuk energi untuk bekerja, energi yang bisa dirubah menjadi panas, kemudian energi yang bisa disimpan sebagai jaringan di dalam jaringan tubuh.
Nah, energi yang berlebih dari proses-proses dalam tubuh nanti akan disimpan dan dalam bentuk lemak. Ya. Kalau kita lihat penggunaan energi pada ternak, itu kalau kita dalam bahan pakan itu ada disebut dengan energinya energi bruto. Energi bruto ini bisa kita ketahui nanti dengan menggunakan bom kalorimeter. Nah, energi bruto di dalam bahan pakan apabila diberikan kepada ternak, dimakan oleh ternak, kemudian dicernanya, itu sekitar 70% tercerna dan sekitar 30% nanti itu akan dibuang sebagai feses. Nah, itu pengurangan antara energi bruto dengan energi yang dikeluarkan feses disebut dengan digestible energi. Tetapi kalau pada hewan, pada unggas ya, maksudnya pada unggas itu karena kotorannya dengan urinnya itu menyatu, maka pada unggas hanya metabolisme energi saja yang dihitung ya. Jadi energi yang tercerna ini dikurang dengan energi yang hilang bersama urin, kemudian dikurang dengan energi yang hilang bersama gas. Nah, ini disebut dengan metabolisme energi. Nilainya adalah 60% dari total energi yang bisa dicerna. Sekitar ya. Kemudian kalau satu lagi disebut dengan net energi. Nah, net energi inilah yang apabila sudah dikoreksi dengan urin, dikoreksi dengan panas yang hilang, kemudian menjadi dia net energi. Itu diperkirakan sekitar 60% juga daripada metabolisme energi. Nah, energi inilah yang digunakan untuk pemeliharaan tubuh, untuk mengganti sel-sel yang rusak dan untuk berproduksi. Nah, kembali lagi sumber energi itu bisa berasal dari protein, berasal dari lemak dan berasal dari karbohidrat. Nah, kalau berasal dari protein hanya 5 kalori per gram. Kalau berasal dari lemak itu bisa 9 kalori per gram. Tapi kalau dia berasal dari karbohidrat itu bisa bernilai sekitar 4 kalori per gram. Ya. Nah, ini adalah alat bom kalorimeter yang biasa digunakan untuk menganalisis energi bruto dalam suatu bahan pakan. Kebutuhan energi itu ada 2. Yang pertama itu hidup pokok, termasuk di dalamnya metabolisme basal, aktivitas normal. Ya. Jadi metabolisme basal itu merupakan untuk panas tubuh, untuk menggerakkan saluran cernanya, untuk bernafas. Nah, energi-energi yang seperti itu disebut dengan energi untuk hidup pokok. Dengan syarat adalah tanpa adanya pertumbuhan. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, energi untuk hidup pokok ini sudah terpenuhi, maka baru masuk pada energi untuk berproduksi. Maka di sini baru terjadi pertambahan bobot badan atau untuk kepentingan, untuk susu, untuk tenaga kerja dan kebutuhan energi yang untuk berproduksi lainnya. Nah, berikutnya adalah pengertian ternak ruminansia. Jadi pada awal kuliah tadi saya sudah menjelaskan bahwa mata kuliah ini kebutuhan nutrisi ini ada untuk unggas dan ada untuk ruminansia. Nah, kita review sedikit tentang ruminansia. Apa itu ternak ruminansia? Yaitu ternak yang melakukan ruminasi. Ya, ingat ruminasi katanya. Itu disebut dengan memamah biak kalau di Indonesia kan. Apa urutannya? Itu regurgitasi, itu mengembalikan makanan ke mulut. Remastikasi, dikunyah kembali. Kemudian resalivasi, itu mencampur kembali dengan saliva. Dan reslowing atau menelan kembali. Nah, pengertian yang salah itu sering terjadi pada mahasiswa ketika ujian kompre itu ditanya apa itu ternak ruminansia, katanya adalah hewan yang mempunyai 4 buah lambung. Itu jawabannya salah. Tapi lambungnya itu bukan 4 buah, tapi dia terpisah secara jelas dengan fungsi yang berbeda atas 4 bagian. Ya. Yaitu apa 4 bagian itu? Itu rumen, fungsinya adalah untuk fermentasi, retikulum juga untuk fermentasi dan untuk untuk proses regurgitasi. Kemudian ada omasum yang lembaran-lembaran seperti buku itu fungsinya adalah menyaring makanan yang telah halus. Kemudian ada abomasum, gunanya adalah untuk menghasilkan ACL atau asam lambung. Nah, keempat inilah rumen, retikulum, omasum dan abomasum ini adalah bagian dari
lambung. Lambungnya cuma satu tapi terpisah atas empat bagian. Ya. Keistimewaan ruminansia itu pada rumen dan retikulum itu hidup dan berkembang biak secara normal. Ya, ingat secara normal. Disebut dengan mikroba rumen. Ya, mikroba rumen ini terdiri dari protozoa, bakteri, jamur. Nah, fungsi dari mikroba rumen ini adalah berfungsi membantu proses pencernaan dan sebagai sumber protein. Jadi makanya di dalam menyusun ransum kita juga harus pahami bahwa kalau ternak ruminansia itu dia mempunyai sumber protein sendiri, yaitu adalah dari protein mikroba. Karena mikroba itu fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk membantu proses pencernaan, yang kedua adalah untuk menjadi sumber protein bagi ternak. Nah, kalau membantu pencernaan itu, mikroba akan menghasilkan enzim selulase yang bisa mencerna serat kasar. Sedangkan sebagai sumber protein nantinya biomasa atau tubuh mikroba itu yang menempel pada partikel makanan dalam rumen itu akan terbawa ke usus halus dan kemudian dia diserap di usus. Apa keistimewaan dari ternak ruminansia? Keistimewaannya adalah pertama karena dia mempunyai mikroba rumen. Itu ada bakteri, ada protozoa, ada jamur. Sehingga mikroba rumen ini dia bisa menghasilkan enzim yang disebut dengan enzim selulase. Nah, dengan adanya enzim selulase ini maka ternak ruminansia dalam hal ini adalah sapi, kerbau, kambing, domba itu dia mampu mencerna rumput atau dalam hal ini mencerna serat kasar. Nah, serat kasar di dalam rumput itu tinggi sekali kandungan serat kasarnya, terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin dan silika. Yang ini kalau yang kita analisa dengan analisis Vansus. Nah, dan ini serat kasar ini terdapat pada dinding sel tanaman. Dalam ini tentu dalam daun, dalam batang rumput, dalam batang jerami itu tergantung pada serat kasar tadi. Nah, kemudian serat kasar selulosa kah, hemiselulosa kah dengan enzim selulase nanti di dalam rumennya, di dalam rumen tadi kita sudah lihat di mana itu rumen, itu akan berubah menjadi VFA. VFA itu ada asetat, propionat, butirat. Nah, VFA ini menjadi sumber energi bagi ternak, ya, sumber energi bagi ternak ruminansia. Kalau pada unggas sumber energinya itu berasal dari glukosa. Kalau pada ruminansia itu sumber energi yang banyak digunakan dari VFA ini. Nah, VFA ini karena ini ada tiga, dia ada asetat, propionat, butirat, maka ini berfungsi, ini menjadi suatu strategi juga dalam ilmu nutrisi ruminansia. Jadi apabila ternak tersebut itu akan menghasilkan air susu, misalnya dia ternak sapi perah atau ternak yang sedang menyusui, maka diharapkan asetat ini lebih banyak. Tapi kalau ternak itu untuk digemukkan, maka diharusnya adalah propionatnya yang lebih banyak. Tetapi kalau butirat ini juga sama fungsinya dengan asetat. Jadi kalau ternak itu sapi potong, maka propionat ini yang lebih banyak harusnya. Tapi kalau menghasilkan air susu, nanti asetatnya lebih banyak. Bagaimana tekniknya? Nah, tekniknya adalah apabila makanan itu banyak mengandung serat, banyak mengandung hijauan, ya, nanti asetatnya akan banyak, asetat dan butiratnya yang banyak. Maka ini sangat cocok sekali untuk ternak sapi perah. Maka sapi perah itu harus diberikan ransum dengan hijauan dengan komposisi bahan kering minimal 60% dari total kebutuhan bahan kering ternak. Tapi kalau sebaliknya pada ternak yang sedang digemukkan, maka kandungan konsentratnya yang harus lebih banyak di dalam ransumnya, karena konsentrat itu akan menghasilkan nanti disebut dengan propionat. Ya. Nah, berikutnya adalah tentang protein. Nah, protein pada ternak ruminansia mempunyai keunikan juga. Nah, apa keunikannya? Yang pertama, ternak ruminansia dia mampu mencerna, mampu menggunakan protein kasar dalam bentuk protein murni dan NPN. NPN ini adalah N pertama disebut dengan non, P-nya adalah protein, dan N terakhir adalah nitrogen. Jadi non protein nitrogen. Artinya adalah ketika dengan dianalisa dengan analisa proximat seperti yang dijelaskan sebelumnya,
itu N-nya itu adalah bukan N yang berasal dari asam amino, tetapi adalah N yang berasal dari lainnya, misalnya berasal dari amonia, berasal dari urea. Artinya adalah ternak ruminansia dia mampu menggunakan urea sebagai sumber proteinnya. Nah, kita lihat ini. Apabila dia urea, ya, NPN ini nanti akan dihidrolisis oleh mikroba rumen tadi menjadi amonia. Ya, kemudian amonia ini, sedangkan protein itu akan didegradasi menjadi asam amino. Misalnya protein ini berasal dari ampas tahu kah, dari tepung ikan, butil kedelai. Nah, protein yang terkandung di dalam bahan pakan sumber protein tadi itu akan didegradasi, berubah menjadi asam amino. Pertama menjadi peptida dulu, kemudian menjadi asam amino. Dan asam amino ini akan mengalami deaminasi. Deaminasi berubah menjadi amonia dia. Nah, artinya adalah diberikan ampas tahu, diberikan tepung ikan, diberikan butil kedelai. Nah, apabila proteinnya mudah terdegradasi, dia akan ujung-ujungnya akan berubah menjadi amonia. Nah, artinya lebih baik kita gunakan urea saja. Urea juga akan berubah menjadi amonia. Nah, urea ini lebih efisien, kemudian kandungan amonia yang dihasilkan lebih tinggi dan lebih murah harganya. Nah, ini akan menjadi suatu strategi juga di dalam nutrisi ruminansia. Nah, kenapa harus dirubah menjadi amonia di dalam rumen? Karena protein mikroba yang ada di dalam rumen itu, artinya mikroba maksud saya, biomasa mikroba itu atau tubuh mikroba dalam rumen itu, dia butuh amonia ini untuk sintesis protein mikroba. Jadi dia butuh untuk bertumbuh, dia butuh amonia. Nah, oleh sebab itu makanya disebut dengan sintesis protein mikroba dia. Karena tubuh tubuh mikroba tadi itu bernilai protein pada ternak. Nah, terakhir adalah protein yang tidak terdegradasi. Tidak semuanya protein ini terdegradasi. Nah, nanti akan lepas dia berubah menjadi disebut dengan protein bypass atau RUDP dalam analisa. Nah, kita lihat bahwa protein mikroba dan protein bypass keduanya ini menjadi sumber protein pada ternak. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar ini adalah sapi. Video ini sapi itu sedang makan jerami. Jadi jerami pun yang mengandung serat kasar yang tinggi, mengandung lignin yang tinggi, bisa dicerna oleh ternak. Dia bisa dimanfaatkan oleh ternak. Ya. Nah, berikutnya perbedaan ruminan dan unggas. Apa perbedaannya? Yang pertama, ruminan memiliki mikroba dalam rumen yang mampu memfermentasi dalam jumlah yang besar. Sedangkan pada unggas tidak memiliki mikroba di dalam rumennya karena dia tidak punya rumen, tetapi mikrobanya itu ada dalam usus besar. Dalam hal ini adalah di sekum. Nah, ini mampu juga memfermentasi tapi sangat terbatas sekali. Ya, itu pada unggas. Kemudian dalam mencerna serat kasar, ruminan tentu mencerna dalam jumlah besar. Kalau unggas itu mencerna maksimalnya hanya 5%. Itu sangat rendah sekali. Ruminan menggunakan sumber energi dari PFA, sedangkan unggas menggunakan sumber energi dari glukosa. Kemudian ruminan protein yang masuk ke rumen itu didegradasi oleh mikroba rumen menjadi asam amino, kemudian berubah menjadi NH3, kemudian diserap. Sedangkan pada unggas adalah protein itu dicerna di usus menjadi asam amino dan diserap. Ya. Kemudian pada ruminan dia mampu menggunakan NPN atau non protein nitrogen seperti urea misalnya ya. Kemudian nanti urea akan berubah menjadi amonia, dia digunakan untuk pertumbuhan tubuh. Sedangkan pada unggas tidak mampu menggunakan NPN, dia hanya bisa menggunakan protein murni di dalam ransumnya. Kemudian kita lihat apa itu ransum. Ransum itu merupakan campuran pakan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian pada ternak. Sedangkan bahan pakan merupakan semua bahan yang dapat dimakan oleh ternak yang tidak mengganggu kesehatan ternak. Dan seperti
bahan pakan sumber protein, bahan pakan sumber energi. Jadi perbedaannya adalah kalau dia sumber protein, kandungan protein kasarnya lebih dari 20%. Kalau sumber energi, protein kasarnya kurang dari 20%. Nutrisi yang dihitung dalam ransum ruminansia biasanya terdiri dari pertama protein kasar, ya. Berikutnya adalah energi. Dalam hal ini adalah TDN namanya. Nah, TDN ini adalah total digestible nutrient. Nah, nanti dengan analisa proximat itu bisa bisa ditentukan juga TDN-nya dengan dikonversi ke TDN. Kemudian berikutnya adalah mineral, kemudian adalah vitamin. Jadi 4 ini biasanya yang kita hitung di dalam nutrisi ruminansia. Nah, kebutuhan nutrisi ruminansia itu bisa digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah untuk hidup pokok, yang kedua adalah untuk berproduksi. Ini tadi sudah dijelaskan juga. Di mana kita bisa lihat kebutuhan nutrisi pada ruminansia, itu kita bisa lihat pada hasil-hasil penelitian yang dipublikasi, misalnya dengan NRC. Sudah bisa klik ini, nanti akan masuk dia ke NRC, bisa ada berupa tabel-tabel yang menentukan berapa kebutuhan nutrisi pada ternak, ya. Kemudian berikutnya adalah apa perbedaan kebutuhan nutrisi untuk ruminan dan untuk ternak unggas. Pertama adalah untuk ruminan, kebutuhan hidup pokok ditentukan berdasarkan bobot badan, ya. Sedangkan kebutuhan produksi ditentukan dari PBB atau dari produksi air susu atau dari umur kebuntingan pada ruminan. Kalau pada unggas, pada unggas itu tentukan nutrisi ini berdasarkan umur dan periode. Misalnya ada periode starter, ada periode grower, ada periode finisher, layer misalnya. Itu berdasarkan itu kita tentukan kebutuhan nutrisinya. Kemudian pada ruminan satuan energinya adalah TDN, pada unggas satuan energinya adalah ME. Tadi sudah kita lihat apa itu ME. Kemudian ruminan itu satuan protein kasarnya itu sama juga dengan unggas, ya, adalah protein kasar juga yang dihitung. Tapi kalau pada unggas itu lebih banyak pada asam aminonya nantinya, asam amino yang dibutuhkan, yang terutama asam amino esensial yang dibutuhkan untuk produksi. Misalnya untuk produksi daging itu beberapa asam amino cysteine, cysteine misalnya. Nah, itu diperhitungkan di dalam dalam kebutuhan nutrisi unggas. Nah, berikutnya ke bawah nanti pada slide ini itu akan kita lihat kebutuhan nutrisi pada ruminan ataupun pada unggas. Yang pertama ini adalah SNI 3148, itu tentang persyaratan mutu bahan pakan konsentrat pada sapi potong. Nah, sapi potong itu bisa dikategorikan atas yang pertama adalah sapi potong yang penggemukan, maka di dalam ransumnya harus mengandung protein kasar 14%. Kemudian kadar abu maksimal 12%. Kalau ini maksimal 14%, kalau ini maksimal 12%. Ini kadar air, ya. Kadar air maksimal itu adalah 14%. Kemudian kadar abu maksimal 12%, protein minimal 13%, ya, minimal 13%. Kemudian lemak kasar itu maksimal 7%. Nah, CA juga seperti itu rentangnya 0,6 sampai 1,2, P-nya juga seperti itu 0,4 sampai 0,8. Di sini juga ditampilkan NDF. Nah, NDF-nya maksimal 35%, ya. Kemudian juga ditampilkan juga UDP, itu undegradable protein. Jadi protein yang tidak escape tadi. Protein escape tadi minimal itu adalah 4%. Kemudian total aflatoksin, ini adalah suatu jamur yang berbahaya yang biasanya terdapat pada bahan pakan, ya, terkontaminasi dalam bahan pakan. Ini maksimalnya itu adalah berapa ini? 200 miligram, ya, 200 mikron, ya, mikron per kilogram. Kemudian TDN minimal 68. Nah, biasanya di dalam menyusun ransum kita lihat yang pertama adalah protein kasarnya berapa, kebutuhan protein kasarnya. Kemudian berikutnya kita lihat berdasarkan kebutuhan energinya, dalam hal ini adalah TDN-nya. Nah,
Dalam hal ini bisa saya jelaskan juga bahwa kategorinya ini adalah sapi potong pengemukan, ini adalah sapi potong induk, dan ini adalah sapi potong untuk pejantan pemacek, pejantan yang digunakan untuk mengawini induk-induk sapi. Nah, maka ini kandungan nutrisi yang diharapkan atau yang harus disusun dalam bentuk bahan pakan sehingga memenuhi kebutuhan nutrisi ini pada ternak-ternak yang dimaksud. Ada 3 kategori. Ini berdasarkan SNI. Ya, SNI 3148 tahun 2017. Kemudian bagaimana pula dengan sapi perah? Nah, sapi perah ada 7 kategori di sini. Yang pertama adalah sapi perah Pemula 1. Ya, Pemula 1 ini pada pedet ini. Kemudian Pemula 2 juga pada pedet. Formula maksudnya Formula 2 itu pada pedet. Kemudian ada sapi darah, kemudian ada sapi laktasi, ada laktasi dengan produksi